salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita jumpa pada pagi hari ini dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Efsar M. Laleno, Ketua Majelis Jemaat GPIB di Jemaat Ebenezer di Surabaya. Saudara-saudara, sahabat GPIB kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di acara Morning Call pada saat ini dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada acara Morning Call ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan yang menyertai kami, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang kami alami. Sehingga pada pagi hari ini kami bangun, kami cari hadirat Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami dipimpin oleh Roh Tuhan yang kudus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan firman Tuhan ini menuntun, memimpin kami, dan memotivasi kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari, bahkan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB kekasih Tuhan, bacaan firman dari Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan menyatakan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB kekasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal. Sesuatu yang sangat menggemparkan bagi banyak orang. Teristimewa para imam-imam kepala dan juga semua orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Bahkan murid-murid Yesus juga antara percaya dan tidak akan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Bahkan banyak meragukan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan kepada mereka. Mereka mengalami apa yang disebut dengan kebingungan dalam kehidupan mereka. Kebingungan karena ketidakpercayaan mereka atau ketidakmengertian mereka akan firman Tuhan, akan apa yang telah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Di tengah kebingungan para murid atas peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, datanglah Yesus mendekati dua orang muridnya. Dalam bacaan kita dikatakan, yang sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, mempercakapkan peristiwa kebangkitan Yesus itu. Dua murid Yesus yang sudah mendengar bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Namun ketika mendengar kabar kebangkitan Yesus, mereka tidak mencari kebenarannya. Namun mereka sudah kecewa dan kemudian mereka pergi ke kota Emmaus. Emmaus artinya kota yang tidak ada artinya. Demikian juga sahabat GPIB, kalau kita kecewa dengan Tuhan dan hidup tanpa arah, maka sekalian kita terkadang akan pergi ke tempat yang tidak ada artinya dan tidak bermakna. Dan Yesus menemukan mereka
dan melalui apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus memberikan pesan kepada kita betapa pentingnya untuk mendengar, untuk memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga ketika terjadi peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan ini, kita mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang direncanakan oleh Allah, dan yang terjadi itu adalah bagian dari rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Alkisah ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Namanya Kleopas dan seorang temannya tanpa disebutkan. Lewat bacaan kita sebenarnya mau mengungkapkan bahwa mereka sedang bersedih. Tadi saya sudah katakan bahwa mereka berada di dalam kebingungan mereka akan kebangkitan Yesus yang mereka dengar dari para perempuan itu. Mereka bersedih karena sahabat sekaligus juga yang menjadi guru mereka itu, yang tentunya mereka cintai atau mereka kagumi, harus mengalami kematian, dan kematiannya di kayu salib. Saudara-saudaraku, sahabat GPIB, di tengah rasa gundah gulana karena kehilangan seorang guru, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka yang begitu sedih dan pilu. Apa yang mereka harapkan tidak terjadi, Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias, yang dapat menyelamatkan mereka dari jajahan bangsa Romawi, saat itu justru kehilangan kekuatannya, bahkan sampai harus mendapatkan hukuman paling keji yang saat itu diperlakukan, yaitu penyaliban. Kleopas dan temannya memilih untuk pergi ke kota Emmaus, kota yang tidak punya arti. Tetapi kalau kita mau katakan bahwa kota Emmaus itu adalah tempat untuk bersenang-senang, dan tujuannya bahwa Kleopas dan temannya ini mau bersenang-senang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Secara tidak langsung kita kemudian berpikir bahwa Kleopas dan temannya sedang mencari penghiburan lain di saat mereka sedang galau atau kehilangan harapan mereka. Kemudian di dalam perjalanan, dalam bacaan kita terungkap Tuhan yang bangkit itu hadir di antara mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan itu mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyatakan kehadirannya, dan mau berjalan bersama-sama dengan umat milik kepunyaannya. Namun kita tahu bahwa sesuatu menutupi pandangan mereka berdua, sampai tidak bisa menyadari kalau orang yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Yesus yang bangkit, hadir berjalan bersama-sama dengan mereka. Sepanjang jalan mereka bercakap-cakap, dan Tuhan pun menjelaskan isi kitab suci kepada mereka. Saudara-saudara, sahabat GPIB kekasih Tuhan, mata kita terhalang oleh banyak hal, sama seperti Kleopas dan temannya, dan tidak menyadari betul bahwa Allah sebenarnya sudah berjalan bersama-sama dengan kita setiap saat dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB kekasih Tuhan, Yesus kemudian menegur mereka dengan keras. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Dan kemudian menerangi hati dan pikiran mereka mengenai seluruh isi kitab suci tentang Sang Mesias dalam ayat yang ke-26. Ketika sedang bercakap-cakap, mereka tidak menyadari kehadiran Kristus itu. Mereka lupa ajaran Yesus yang juga terkadang kita semua melupakan. Ajaran Yesus yang sebenarnya telah diberikannya kepada kita semua, yang harus kita pakai dan gunakan untuk menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita. Sehingga ketika terjadi gejolak dalam kehidupan ini, dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan,
kita akan memperoleh kekuatan. Nah, saudara-saudara sobat GPIB, mereka telah menghabiskan banyak waktu. Kita telah menghabiskan banyak waktu di dalam hidup bergereja dan bahkan menggereja. Namun sebenarnya kedua sahabat ini bukan berarti mereka tidak mengenali Yesus. Hati mereka sangat peka. Meskipun dikatakan lamban atau Yesus menyebut mereka bodoh. Mereka mengenali Yesus dari caranya berbicara kepada mereka. Dan tentunya kepekaan hati semacam ini muncul dari relasi yang intim dengan Yesus. Saudara-saudara, sobat GPIB, kekasih Tuhan, upaya untuk lebih mengenal Yesus perlu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun berdoa kepadanya, hati kita diasah menjadi semakin peka untuk mengenali suaranya. Juga merasakan kehadirannya selalu dalam kehidupan kita. Yang tidak pernah membiarkan kita menjalani kehidupan kita dengan beban dan pergumulan-pergumulan yang terjadi. Dia selalu datang mau menyertai kita dalam segala perkara-perkara apapun. Dengan mengasihi sesama kita belajar untuk menerapkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita seperti Yesus yang terus mengasihi dan tidak pernah melupakan milik kepunyaannya. Ini kerinduan kita sebagai orang percaya. Hubungan kita dengan Allah bisa diibaratkan sebagai dua sejoli yang lagi kasmaran, yang senantiasa saling mengasihi. Sebagai kekasih Allah, mungkin kita telah banyak membaca dan mendengarkan firman-Nya. Kedekatan dengan Allah seharusnya menjadi landasan kepekaan hati kita masing-masing. Dengan begitu, kita bisa mengerti setiap jalan yang diarahkannya kepada kita semua yang harus kita tempuh dan harus kita lalui. Proses menjadi peka dan mengenalnya adalah pembelajaran bagi kita semua seumur hidup kita. Jadi, maukah kita belajar mengerti kebenarannya agar kita semakin lebih peka dan menyadari rencana dan rancangannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat GPIB, kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam jalan hidup kami masing-masing, Engkau yang hadir menyatakan kasih setiamu bagi pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami sangat terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami dalam hidup bahwa selamanya Tuhan menyertai kami dalam jalan kehidupan kami. Teguhkan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kami setia dalam kehidupan kami. Setia di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Setia dalam persekutuan, dalam kerja layan, dalam gereja Tuhan yang Kau percayakan. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami semua yang terkadang dalam kebimbangan, dalam keraguan, dan kami memperoleh semangat untuk menjalani kehidupan hari esok. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan dan Allah kami untuk setiap kekasih-kasih Tuhan di tengah-tengah beban-beban dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi pada saat ini. Mereka yang lelah dan lemah, kami mohon jamahan Tuhan untuk mereka semua. Tuhan angkat beban mereka, teristimewa yang sakit. Kami mohon pemulihan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kekasih-kasih Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan campur tangan dan karuniakan keberhasilan dalam setiap pekerjaan. Yang melakukan usaha-usaha, Tuhan memberkati sehingga makin maju usaha yang dilakukan. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Tuhan memberkati dan Tuhan campur tangan sehingga setiap harapan mereka untuk memperoleh dan mendapatkan pekerjaan, biarlah terjadi dalam kasih karunia dan di dalam berkat daripada Tuhan.
Kami menyerahkan kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tuhan hadirkan damai sejahtera daripada Tuhan dalam kehidupan keluarga. Sehingga dalam keluarga kami semua senantiasa mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gerejamu, Tuhan memberkati seluruh gerejamu dalam panggilan dan pengutusan. Teristimewa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, supaya menjadi saluran berkat Tuhan. Baik Majelis Sinode GPIB, jemaat-jemaat, MUPEL, dan semua yang melaksanakan panggilan dan pengutusan. Tuhan mengurapi dan Tuhan memberkati. Sehingga panggilan dan pengutusan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari hidup yang Tuhan karuniakan. Dalam semua aktivitas Tuhan menyertai kami dan menjauhkan dari segala kuasa kegelapan, dari segala pencobaan apapun. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan dan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat GPIB kekasih Tuhan, demikian siar Morning Call pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sehat dalam berkat Tuhan.